Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 3 MI Yasda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Baik. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik. Baik, alhamdulillah. Allahu akbar. Bareng-bareng 1 2 3. Baik. Alhamdulillah. Oke, coba sekali lagi. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, coba Bapak minta yang pimpin Rehan Hidayat. Coba pimpin. Bilang apa kabar semuanya? Yuk. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Coba satu lagi. Bapak minta Saudara Muhammad Sultan Al-Ghazi. Tanyain kabarnya teman-teman semua. Oke, Sultan, ayo. Baik. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Juga orang tua kita dalam keadaan sehat serta rezekinya dilancarkan semua. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Oke, adapun pada hari ini, boleh teman-teman dilihat bukunya. Coba, udah siap belum? Ya. Oke, baik. Ya, baik, sebentar. Oke, makasih. Ya. Jadi insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari bab yang baru, bab yang ketiga. Yang kedua kita sudah pelajari bagaimana mata pencaharian masyarakat Arab. Ya, kemarin sudah teman-teman sudah bagus-bagus tulisannya. Ya, yang teman-teman kemarin diminta untuk print, habis itu menyalin jawaban-jawabannya itu sudah bagus, sudah hampir sebagian besar mengumpulkan. Makasih semuanya sudah dikerjakan. Oke, adapun hari ini silakan teman-teman dibuka di halaman ke-22. 22. Oke. Sudah? Kalau sudah jempol coba. Oke, sip, makasih. Sip. Oke, jadi di halaman ke-22 ini yang akan kita pelajari yaitu agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi bagaimana sih keadaan masyarakat Arab, masyarakat Quraisy ya, sebelum adanya ajaran agama Islam. Jadi ajaran seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia sebelum adanya Islam, di Indonesia itu rata-rata masyarakatnya penganut agama Hindu dan Buddha. Ya, itu sebelumnya, sebelum ada ajaran agama Islam di Indonesia. Nah, sekarang kita bagaimana? Ya, masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam, bagaimana kepercayaan mereka? Ya, kemudian kenapa sih masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala? Ada yang tahu teman-teman berhala itu apa? Ada pernah dengar belum? Ya, berhala itu patung. Betul. Ya. Kenapa? Patung. Oke, berhala itu patung yang disembah oleh masyarakat Arab pada saat itu. Ya. Jadi sebelum datangnya Islam, nah masyarakat Arab itu banyak dari mereka yang menyembah patung-patung. Mereka menganggap bahwasanya patung-patung itu dapat memberikan kesehatan, memberikan rezeki mereka. Ya, jadi mereka itu tersesat. Ya, mereka itu tersesat. Oke, sebelum itu, sebelum Bapak menyampaikan lebih lanjut di bahasan bab ketiga ini, ya teman-teman silakan menonton video yang akan Bapak tampilkan di layar. Oke, udah siap menonton? Siap. Oke, silakan disimak dengan baik.
Nah, teman-teman nanti setelah menyimak, kemudian ada yang Pak, saya belum paham, boleh dicatat dulu pertanyaannya. Ya, atau nanti minta dijelaskan lagi, boleh silakan. Ya, disiapkan. Oke, Bapak tampilkan sebentar. Udah kelihatan belum? Kalau kelihatan coba jempolnya. Di layar udah kelihatan? Belum. Oke, sip. Bisa disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah mencet. Maaf, sebentar. Bapak, suara kalian Bapak matikan dulu ya semua ya. Ya. Oke, sip. Kembali lagi pada program Jari Cerdik. Nah, sinyalnya lagi kurang bagus. Ya, tadi bisa, cuman ini. Gal, sebentar. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga. Nah, sebentar ya. Ini lagi bermasalah. Nanti kalau memang bermasalah berarti nanti Bapak sampaikan. Kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama Bu Guru, kita akan belajar materi Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 3 MI tentang mengenal agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam. Yang kedua, untuk menghindari penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berperilaku disiplin sebagai bentuk pengamalan agama dan kepercayaan. Yang keempat, menghormati agama dan kepercayaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mengamalkan nilai-nilai positif dari kondisi agama dan kepercayaan Arab sebelum Islam dalam kehidupan sehari-hari. A. Agama dan kepercayaan masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Arab merupakan penganut agama Tauhid. Apa itu agama Tauhid? Agama Tauhid adalah agama yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pembawa agama Tauhid ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Mekah terpengaruh ajaran kepercayaan yang dibawa oleh Amir bin Lubai dari suku Khuza'ah. Awalnya Amir bin Lubai ini pergi ke negeri Syam. Nah, di negeri Syam, Amir bin Lubai melihat masyarakat Arab sedang menyembah patung atau berhala. Kemudian Amir bin Lubai mempraktekkannya saat kembali ke Mekah. Sekembalinya dia dari negeri Syam, dia membawa beberapa patung atau berhala yang bernama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, di mana Hubal dijadikan sebagai pemimpin dari para berhala itu. Nah, dari 4 berhala atau dari 4 patung tersebut kemudian berkembang menjadi 360 patung atau berhala, dan sejak saat itulah Mekah menjadi pusat pemujaan patung atau berhala. Bu Guru ulangi sekali lagi ya. Masyarakat Mekah terpengaruh ajaran kepercayaan yang dibawakan oleh siapa tadi? Ya benar, Amir bin Lubai yang berasal dari suku
Khuza'ah. Nah, pada mulanya Amir bin Lubai ini pergi ke negeri Syam. Kemudian di Syam, beliau melihat masyarakat. Oke, baik. Karena sinyalnya agak bermasalah, jadi mau nggak mau sambilan ya. Bapak suaranya putus-putus ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Suara saya putus-putus ya? Iya, Pak. Oke, sebentar. Bapak hilangkan dulu. Putus-putus, masih? Enggak ya? Oke, tadi teman-teman sudah mendengarkan beberapa. Coba mudah-mudahan kalau memang masih lancar, mudah-mudahan bisa kita putar. Masyarakat Syam. Minyaknya buang sana. Oke, sebentar. Sebentar lagi nih kita lihat. Nah, pada mulanya Amir bin Lubai ini pergi ke negeri Syam. Dan di negeri Syam, beliau melihat masyarakat Syam menyembah patung atau berhala. Dan akhirnya setelah dari negeri Syam, Amir bin Lubai kembali ke Mekah. Kemudian mempraktekkan apa yang dilihat di negeri Syam tadi di kota Mekah dengan membawa patung atau berhala yang bernama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Nah, Hubal dijadikan sebagai pemimpin dari berhala-berhala yang ada di Mekah. Nah, berawal dari 4 patung tersebut, kemudian berkembang menjadi 360 patung atau berhala. Nah, pada saat itulah akhirnya Mekah dijadikan sebagai pusat pemujaan atau penyembahan berhala atau patung. Selanjutnya, faktor penyembahan berhala atau alasan menyimpang masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam. Yang pertama, kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. Alasan yang kedua, mengagungkan leluhur atau nenek moyang yang berjasa. Yang ketiga, ketakutan menghadapi bencana alam, sehingga mencari perlindungan kepada selain Allah. C. Bentuk berhala masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam. Ajaran penyembahan berhala pada masa jahiliyah dinamakan Wathaniyah, yaitu agama yang menyekutukan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada A atau yang pertama, Ansok, yaitu berupa batu yang memiliki bentuk. Yang kedua, Auta, berupa patung yang terbuat dari batu. Yang ketiga, Asnam, berupa patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, dan logam. D. Sesembahan masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam. 1. Lata. Patung Lata dulunya adalah seorang yang membuat masakan berupa adonan roti untuk jamaah haji yang datang ke Mekah. Setelah ia meninggal, kuburannya disembah oleh masyarakat Taif. Setelah Bani Saqif, yaitu penduduk utama kota Taif, masuk Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya dan kuburan tersebut dibakar hingga tidak tersisa. Yang kedua, Uzza. Uzza adalah nama dari sebuah pohon yang dianggap keramat dan disembah oleh masyarakat Arab. Uzza muncul setelah Lata dan berada di Wadi Nahlah, tepatnya di atas Zatul Irkin. Berhala ini begitu diagungkan oleh suku Quraisy dan Kinanah.
Pada peristiwa Fathu Mekah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Yang ketiga, Manat. Manat merupakan berhala yang berbentuk patung. Manat berada di Musyalal, daerah Qadis yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Patung ini begitu diagungkan oleh suku Aus dan Khazraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat saat peristiwa Fathu Mekah. Yang keempat, Bal. Bal merupakan patung yang paling besar di Ka'bah. Berhala ini ditempatkan di tengah-tengah Ka'bah dan terbuat dari batu merah dalam bentuk rupa manusia. Yang kelima, Manaf. Manaf adalah berhala yang selalu dipuja oleh kaum perempuan. Tetapi saat sedang haid, mereka dilarang mendekati berhala tersebut. Yang keenam, Wat. Wat adalah nama orang soleh di kalangan Nabi Nuh, yang kemudian dijadikan patung dan disembah oleh kaumnya. Patung ini ditemukan kembali oleh Amir bin Lubai, yang kemudian disembah oleh Bani Ka'b bin Murrah. Wat masih ada sampai datangnya Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung tersebut. Yang ketujuh, Suwa. Suwa merupakan salah satu patung kaum Nabi Nuh yang kembali ditemukan dan diberikan kepada Mudhar bin Mizan. Setelah itu, berhala tersebut diserahkan kepada Bani Buzail dan diletakkan di Rohat yang berada di sekitar 3 mil dari Mekah. Yang kedelapan, malaikat. Jadi masyarakat Arab ada yang menyembah dan menuhankan malaikat. Mereka menganggap malaikat adalah anak perempuan dari Tuhan. Dan yang terakhir, jin dan ruh. Masyarakat Arab sebagian juga ada yang menyembah jin dan ruh leluhur mereka. Mereka sering mengadakan penyembelihan binatang sebagai bahan sesaji kepada jin dan ruh leluhur mereka agar dapat terhindar dari bencana dan bahaya yang akan menimpanya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah masyarakat Arab sebelum Islam awalnya meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa atau adanya satu Tuhan melalui agama Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beberapa sebab, dan salah satunya yaitu Amir bin Lubai melihat kebiasaan masyarakat negeri Syam menyembah berhala, pada akhirnya masyarakat Arab beralih untuk menyembah selain Allah. Alasan masyarakat Arab atau Mekah menyimpang atau menyembah berhala karena butuh sosok Tuhan yang selalu menemani. Yang kedua, takut akan bencana alam sehingga bermunculanlah macam-macam benda atau makhluk yang dituhankan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi kita sudah menyimak, teman-teman sudah menyimak secara garis besar untuk video yang tadi kalian tonton. Bagaimana bahwasanya masyarakat Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW sudah ada agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun semenjak beliau wafat, Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat, maka seterusnya itu kosong tentang ajaran tauhid. Sehingga Amr bin Lu'ay, Amir bin Lu'ay itu ketika berada di Syams, kemudian melihat orang-orang Syams itu beribadah kepada atau menyembah kepada berhala atau patung-patung, ya ternyata hal itu Amir bin Lu'ay ajarkan kepada masyarakat Arab di Mekah. Sehingga masyarakat Arab di Mekah itu mereka malah menyembah berhala. Jadi berhalanya macam-macam ya teman-teman. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari tanah merah. Dan nama-nama berhalanya juga macam-macam. Tadi ada Hubal, ada Lata. Coba
pemimpin yang terbesar apa tadi? Ya, berhalanya. Pemimpin dari berhala-berhala siapa? Yang tadi di video? Hubal. Ya, jadi Hubal itu yang terbesar dan dia adalah pemimpin dari berhala-berhala. Jadi berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu kurang lebih sekitar 360 patung yang mengelilingi Ka'bah. Yang mengelilingi Ka'bah kurang lebih hampir sebanyak 360 patung. Jadi banyak banget ya. Dan pemimpin dari patung-patung itu adalah Hubal yang tadi disampaikan oleh pemateri kita. Oke. Di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dari video yang tadi? Belum. Oke. Boleh sekarang dibuka bukunya di halaman ke-22. Jadi di halaman ke-22 ini bahwasanya kepercayaan bangsa Arab jahiliyah, ya maaf 22-23, yang sebelah 23. Ya, jadi bagian A yaitu kepercayaan bangsa Arab jahiliyah. Nah, teman-teman perlu diketahui jahiliyah itu artinya kebodohan. Ya, di halaman 23, ya betul. Ya, jahiliyah artinya kebodohan. Kenapa sih bangsa Arab disebut jahiliyah? Karena bangsa Arab pada saat itu tidak mau menggunakan akalnya. Kita dikasih pikiran, kita dikasih akal. Tapi mereka tidak mau menggunakan akalnya ini untuk menyembah Allah. Tapi yang mereka lakukan malah menyembah kepada berhala. Malah menyembah kepada patung-patung. Kira-kira menurut teman-teman, ketika kita menyembah patung, itu benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Boleh disampaikan? Karena ya patung hanya patung. Patung aja nggak bisa membantu kita. Patung tidak bisa memberikan rezeki kepada kita. Yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Yang memberikan rezeki kepada kita semua siapa? Allah. Yang memberikan kita kesehatan siapa? Allah. Yang memberikan kemudahan kita dalam belajar siapa? Allah. Ya, tapi masyarakat Arab ini mereka percaya bahwasanya yang memberikan rezeki, memberikan kesehatan itu adalah patung-patung mereka. Memberikan keselamatan itu mereka menganggap bahwasanya patung-patung mereka yang bisa membantunya. Itu kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Maka disebut dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat apa? Jahiliyah. Coba bareng-bareng. Masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah. Dan lagi masyarakat jahiliyah. Oke, apa itu jahiliyah? Jahiliyah adalah kebodohan. Kebodohan. Kenapa dikatakan kebodohan? Karena mereka tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Nah, kalau kita kan berpikir nih, menyembah itu kepada Allah. Ya, karena patung itu nggak bisa memberikan bantuan. Ya, patung itu tidak bisa memberikan keselamatan. Ya, patung hanya diem aja. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang senantiasa memberikan bantuan, memberikan kekuatan, karena sumber kekuatan itu ada di Allah. Teman-teman yang dalam keadaan sehat, itu sumbernya dari Allah. Ya, teman-teman yang dalam keadaan kuat, yang mudah dalam belajar, kita semua itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan sampai kita malah ya menyembah kepada hal-hal selain Allah. Ya. Contoh nih, hati-hati, teman-teman. Teman-teman punya benda. Contoh apa nih, boneka. Mungkin boneka ya bagian cewek. Wah, aku punya boneka, Mama. Boneka ini yang selalu menjaga aku. Hati-hati. Yang selalu menjaga itu siapa? Allah. Ya. Jadi boneka ini hanya bukan penjaga kita, bukan memberi rezeki kita, atau apalagi kalau ada yang bilang, nih karena boneka ini rezeki saya saya diberikan kemudahan dan belajar nih. Ya, hati-hati. Ya, itu sama aja kita menduakan Allah. Kita ya membandingkan Allah dengan makhluk atau dengan ciptaan manusia itu sendiri. Ya, maka oleh karenanya kita yang memiliki akal yang sehat tetap kita jaga,
untuk tetap menyembah kepada Allah. Nah, adapun masyarakat Arab disebut masyarakat jahiliyah yang tadi Bapak sampaikan karena mereka disebut dengan zaman kebodohan. Orang-orang yang bodoh karena tidak mau menerima akalnya, tidak mau menerima ajaran agama Islam. Nah, tadi di dalam video, jadi sebelum ajaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, masyarakat Arab itu telah diajarkan agama tauhid yang dibawakan oleh Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga tadi anak dari Nabi Ibrahim. Siapa anak Nabi Ibrahim? Nabi Ismail telah mengajarkan kepada masyarakat Arab untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun setelah mereka wafat, Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat, ya, sudah mulai hilang yang menyebarkan agama Islam. Sudah mulai hilang ajaran agama Islam. Sehingga iman masyarakat Arab mulai goyah, mulai goyang dengan kepercayaan menyembah berhala. Ya, Pak, apakah mereka menyembah berhala aja? Teman-teman, mereka ini menyembahnya macam-macam. Ada yang menyembah berhala patung. Ada yang mereka anggap jin dan roh. Tadi ada kan? Ya, sebagai tuhan-tuhan mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang malah menyembah alam-alam. Matahari mereka jadikan sembahan. Bulan mereka jadikan sembahan. Ya, kemudian bintang-bintang mereka jadi sembahan. Ya, mereka menganggap bahwasanya semua itu dapat menyelamatkan mereka. Ya, nauzubillah min zalik. Kita semoga terjaga dari hal-hal itu. Kalau kita percaya bahwasanya yang selalu melindungi kita, yang selalu menjaga kita, yang selalu menyelamatkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ kita harusnya bangga. Kita sebagai umat muslim ini adalah orang-orang pilihan. Maka dari itu teman-teman, ya, laksanakan perintah-perintah Allah. Ya, sholat 5 waktunya dilaksanakan. Pak, kan saya belum kewajiban. Iya, belum kewajiban. Tapi kan harus dilatih-latih terus. Ya, sholat subuhnya yang tadi belum, silahkan setelah ini sholat subuh. Ya, ambil air wudhu. Ya, Pak, udah kesiangan, nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan dahulu. Ya, kemudian sholat zuhurnya, perintah-perintah Allah dikerjakan. Ya, seperti itu. Nah, itu salah satu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita termasuk orang-orang yang diberikan kecerdasan. Ya, kemudian juga diberikan nikmat yang besar, yaitu sebagai seorang muslim. Oke, teman-teman boleh dilihat di halaman ke-24. Oke, sekarang Bapak mau bertanya. Ya, jadi sebelum ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sebelumnya sudah ada ajaran yang diajarkan tentang ketauhidan atau tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya, Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke. Adapun selain kepercayaan tadi berhala, apalagi masyarakat Arab yang percaya, ya, kepercayaan mereka itu apalagi? Selain tadi berhala-berhala, ya, mereka percaya kepada jin, ya, dan roh. Kemudian mereka percaya apa lagi? Dan roh. Ya, sip, betul. Percaya apa lagi? Bulan dan matahari. Ya, matahari. Kemudian bintang-bintang, sip. Apa lagi? Ya, bulan, ya, dan lain sebagainya. Bahkan dewa-dewa mereka juga anggap sebagai Tuhan. Ya, itulah kepercayaan masyarakat Arab. Bahkan dikatakan mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang yang benar-benar dalam keadaan bodoh, ya, karena mereka sesat, kesesatan dalam keadaan sesat. Oke, di halaman 24 ini ada bacaan kegiatan siswa. Boleh satu orang baca? Saudari Adania, Bapak minta tolong. Yang halaman ke-24, yang warna biru, ada kegiatan siswa, tolong dibaca, ya. Silakan, boleh Adania. Bagaimana menurut pendapat kamu, benarkah
berhala dapat memberi rezeki dan dapat menyelamatkan manusia. Oke, nomor 2 dibaca lagi. Mungkinkah berhala itu permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, baik. Terima kasih ada Nia. Yang pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut pendapat kamu, benarkah berhala dapat memberikan rezeki dan dapat menyelamatkan manusia? Kira-kira bagaimana jawaban kalian? Tidak. Tentu tidak. Ya, karena yang memberikan rezeki dan menyelamatkan manusia itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi jawabannya tidak. Ya, tidak. Nah, kemudian nomor 2. Mungkinkah berhala itu dapat menyampaikan permohonan manusia kepada Allah? Contoh. Oke, tidak. Karena ya berhala tidak mungkin bisa menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Ya. Kalau kita mau meminta sesuatu, kita langsung minta kepada Allah. Ya, setelah sholat, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kemudian ya Allah, mudahkanlah aku dalam belajar. Ya, jadikanlah aku orang-orang yang mudah dalam memahami pelajaran. Ya, kita yang baik-baik sama Allah. Ya teman-teman, ketika kita berdoa kepada Allah, Allah itu malu kalau Allah nggak mengabulkan. Jadi kalau teman-teman ada yang ngerasa, aduh Pak, kok belajarnya sulit, minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan aku dalam belajar. Aduh Pak, kok saya belajarnya malas ya. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan buang jauh-jauh rasa malas yang ada dalam diri saya. Ya, kemudian, ya Allah, kok mama aku rezekinya belum lancar, minta sama Allah. Ya Allah, ya, tolong berikan rezeki kedua orang tuaku yang lancar. Insya Allah, Allah pasti mengabulkan doa-doa kita semua. Yang penting kuncinya, kita benar-benar serius. Kita benar-benar minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Dari hal-hal yang lain boleh? Selain ini boleh? Kira-kira? Oke. Jadi ketika seseorang menyembah berhala, maka itu dia salah. Ya, dia dalam keadaan sesat, dia dalam keadaan bodoh. Ya, karena yang semestinya layak untuk disembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, teman-teman, apa yang terjadi di masyarakat Arab pada saat itu, jangan sampai ada kembali pada saat ini. Apalagi kita sebagai seorang mukmin, jangan sampai kita percaya kepada ciptaan-ciptaan selain Allah. Ya, apalagi kepada benda-benda selain Allah. Kan waktu itu sempat rame, ya, seperti hanya katanya batu ada yang bisa menyelamatkan. Nah, itu hati-hati. Itu berarti kita telah musyrik. Kita telah dalam keadaan bodoh. Ya. Ada orang yang bilang, ya, benda ini dapat menyelamatkan saya dari kecelakaan. Nah, hati-hati. Itu tandanya kita musyrik. Kita sudah menduakan Allah. Ya, maka kita harus bersyahadat lagi. Ya, kita harus bersyahadat dengan murni lagi. Oke. Setelah ini silakan teman-teman boleh dikerjakan di halaman ke-24 ya, yang tadi kita bahas. Bagaimana pendapat kamu? Ya, benarkah berhala dapat memberikan rezeki dan dapat memberikan keselamatan kepada manusia? Ya, kemudian kalau jawabannya tidak, kenapa sih kok teman-teman jawabnya tidak? Ya, kasih alasannya sedikit boleh. Ya, kemudian yang kedua, mungkinkah berhala itu dapat menyampaikan permohonan? Ya, kalau jawabannya iya, kenapa? Kalau jawabannya tidak, kenapa? Diberikan alasan. Oke, kira-kira bagaimana? Paham? Jadi jumlah berhala yang ada di sekitar kota Mekah ada berapa jumlahnya? Yang di sekitar Ka'bah. Tadi kurang lebih ada berapa banyak? 300. Ada 360. Oke. Pemimpin dari berhala itu namanya siapa? Tadi ada nama-nama berhala. Pemimpinnya siapa? Ada Lata.
ada Hubal, ada Uzza, ya, ada banyak. Nah, antara pemimpinnya yang paling besar itu adalah Hubal. Nah, siapa yang menyesatkan? Siapa sih yang membawa kebiasaan menyembah berhala ini? Tadi siapa? Amir bin Umar. Amir bin Lu'ay. Ya, jadi Amir bin Lu'ay ini yang membawa ajaran menyembah berhala ini ketika berada di Syams. Mereka melihat, ternyata Amir bin Lu'ay ini mengajarkan kepada masyarakat Mekah untuk juga menyembah berhala. Nah, awas nih dosanya Amir bin Lu'ay ini, ya, karena mengajarkan hal-hal yang sesat. Ya, jadi seperti itu. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim, mari kita menjaga diri kita masing-masing. Kita yakini bahwasanya yang layak untuk disembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ibadah sholat, kita puasa wajib itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai karena hal-hal yang lain. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Teman-teman boleh kalau memang sekiranya ada pertanyaan ditanyakan dahulu, Bapak berikan waktu. Atau mungkin ada yang mau mencerita, Pak saya mau cerita dulu, boleh? Pak, saya mau. Apa? Kenapa Umar? Coba kita bareng-bareng, teman-teman yang sanad Rasulullah, ya ada nggak tulisannya? Nanti Bapak tampilkan dah. Nanti ke depan, nanti setiap mungkin sebelum pembelajaran bisa teman-teman dibaca dahulu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa hafal lama-kelamaan. Ya, oke demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Azka Haifa, gimana kabarnya Azka? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, baik, alhamdulillah. Ya, si Paki Umar. Ya. Oke, sebelum kita tutup, kita foto bareng dahulu, bareng-bareng untuk dokumentasi. Silakan teman-teman wajahnya dikasih lihat. Ya, 1, boleh wajahnya dikasih lihat. 2, 3. Bentar, Bapak kirim dulu. Oke, sekali lagi sebentar. Sekali lagi. Oke, 1, 2, yuk. 2, 3, senyum. Oke, sip. Makasih teman-teman semua. Semangat untuk PJJ-nya. Ya. Setelah ini pelajaran apa? Ya, setelah ini pelajaran apa? Matematika. Oke, baik. Makasih Pak Umar. Makasih Ketua Nada sudah dijawab. Setelah ini pelajaran matematika, silakan dikerjakan tugasnya. Ya, apabila ada tugas atau apabila ada materi, silakan disimak dengan baik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya, kita tutup dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada yang mau tanya? Itu tugasnya kapan dikumpulin ya Pak? Hari ini? Oke, yang tadi dikumpulkan hari ini. Teman-teman bisa dikerjakan, kan nggak banyak. Ya, jadi dikerjakan dahulu, dikit-dikit. Setelah itu difoto, dikirim ke Bapak. Yang foto jelas. Kasih. Oh, iya. Ada lagi. Panji jelas ya, Panji ya. Rashid paham ya? Ditunggu untuk pengerjaan tugasnya tadi di halaman ke-24. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron. Jazakumullah. Semangat PJJ-nya terus. Ya, boleh keluar, boleh. Ada di bagian kiri bawah yang warna merah, di atas. Di atas. Kalau di HP di atas warna merah bisa dihilangkan. Diklik. Sip.